dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Thank you for subscribe this YouTube channel. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyakit stroke. Seberapa bahaya sih tentang penyakit stroke ini? Kenapa penyakit stroke ini banyak sekali dibicarakan di masyarakat? Jadi, jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, and share. Dan buat kalian apabila masih belum paham tentang materi ini atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kolom komentar itu kalian bisa sampaikan di situ. Kemudian apabila memang itu sifatnya privacy atau pribadi, kalian bisa untuk DM Instagram aku @nisavariansyah. Thank you, terima kasih telah mensubscribe YouTube channel ini. Oke, kali ini kita akan langsung aja ya membahas tentang penyakit stroke. Jadi seberapa bahaya sih penyakit stroke itu, ya kan? Ini kalian pasti sering mendengar penyakit stroke, ya kan? Tapi belum lengkap kalau belum tahu apa sih definisi dari stroke itu, ya kan? Jadi penyakit stroke menurut definisi dari stroke adalah penyakit pembuluh darah otak, ya kan? Nah, sedangkan menurut definisi dari WHO, ya kan, WHO ini organisasi kesehatan dunia, ya kan, World Health Organization, ya kan, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis, vokal, dan juga global yang dapat memberatkan dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian. Tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi ini pasti kalian banyak istilah-istilah medis yang belum kalian ketahui. Jadi maksudnya di sini adalah stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis, ya kan, yang cepat berupa defisit neurologis. Itu adalah kelemahan saraf, ya kan, sistem saraf seperti itu, baik vokal maupun global. Maksudnya di sini apa? Kelemahan saraf baik vokal maupun global. Misalnya pelo, awalnya pelo, hanya pelo, tapi ekstremitas atas dan bawah atau alat gerak atas dan bawah ini masih normal. Jadi hanya merasa pelo, lidahnya hanya miring atau tidak bisa lurus gitu ya kan, jatuh ke satu sisi. Nah, itu bisa dianggap vokal kalau di daerah itu aja. Sedangkan jika memang sudah global, maka misalnya dia sudah adanya kelumpuhan, ya kan, adanya kelumpuhan pada alat geraknya seperti itu. Kemudian, yang dapat memberat, gejala ini, defisit neurologis ini dapat memberat. Nah, untuk waktunya itu dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Bisa selama 24 jam, ya kan, atau bisa saja lebih, ya kan. Dan bahayanya stroke ini dapat menyebabkan kematian, ya kan. Selain adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi kan sistem tubuh manusia itu terdiri atas banyak organ, ya kan. Nah, banyak organ ini maksudnya bukan hanya pada vaskular aja. Kalau stroke memang adanya penyebab lain seperti itu, ya kan. Jadi penyebabnya itu bukan hanya pada vaskular saja seperti itu. Kemudian, nah ini stroke itu memang kalau secara awam, ya kan, secara awam itu terbagi menjadi dua penyebabnya, ya kan. Pembuluh darahnya ini tersumbat, ya kan. Tersumbat berarti kan alirannya tidak bisa lancar, ya kan. Pembuluh darah di mana? Di otak tentunya, ya kan. Dan dua adalah
perdarahan atau pecah, ya kan, pembuluh darahnya. Jadi stroke itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pembuluh darahnya tersumbat. Yang kedua adalah perdarahan atau bocor lah ya, istilah orang awamnya seperti itu. Pembuluh darahnya bocor. Nah, semua pembuluh darah ini terjadi di otak. Yang mana kalian tahu sendiri, fungsi otak adalah segalanya untuk kita, ya kan? Gimana kalau ada sesuatu yang mengganggu main atau fungsi utama daripada pengatur semua tubuh kita, maka yang terganggu adalah ya apalagi ada suatu alat gerak yang lumpuh, lidah jatuh ke satu sisi, jadinya seperti itu. Nah, kemudian untuk stroke ini terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah ya. Tadi ya kan dua penyebabnya pembuluh darahnya di otak ini tersumbat atau pecah ya kan. Kemudian akibat otak tidak mendapatkan pasokan darah ya kan, karena tersumbat ataupun karena pecah ya kan, sehingga darah tadi kan fungsinya untuk membawa oksigen ya kan, oksigen ke otak, di mana oksigen ini diperlukan untuk seluruh sel jaringan seperti itu. Nah, apa akibatnya kalau oksigen ini tidak terpenuhi? Maka sel atau jaringan di tempat itu akan mati. Ibaratnya kalau makanannya tidak terpenuhi, ya apa yang terjadi? Dapat mati sel-sel dan jaringan itu, gitu loh ya. Jadi ini adalah stroke ya. Kemudian, nah faktor resiko stroke. Apa saja sih faktor resiko stroke itu? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang faktor resiko itu ada dua hal, yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kalau yang tidak dapat diubah, faktor resiko itu jadi yang bisa memiliki ke arah situ gitu loh, yang memiliki peluang ke arah situ seperti itu. Yang pertama usia atau umur ya kan, di atas 55 tahun. Ya, faktor degenerasi juga bisa. Kemudian jenis kelamin pria. Kemudian ras tertentu, genetik, riwayat keluarga dengan stroke itu tidak dapat diubah. Ya kan? Tapi sebenarnya yang tidak dapat diubah pun dapat dikontrol, ya kan? Misalnya umur, usia, kalau kita pola hidupnya baik, pola makannya baik, olahraga cukup, tidak stres, ya kan? Ini ya bisa aja kita kontrol, ya kan? Kemudian ada faktor yang kedua, faktor resiko yang kedua, yang dapat diubah. Kalau yang dapat diubah ini, berarti awalnya nggak ada, jadi ada, gitu loh. Jadi hipertensi, penyakit-penyakit yang PTM, termasuk PTM ya, ini penyakit tidak menular ya. Hipertensi atau tensinya tinggi, diabetes mellitus ya kan, di mana ini adalah DM atau kencing manis ya kalau di awam ya. Kemudian obesitas atau terlalu gemuk ya kan. Kemudian dislipidemia ya kan, dislipidemia itu apa ya, kayak gangguan terlalu banyak kolesterol misalnya, itu termasuk ya kan, lipid kan ada banyak, ada ini ada HDL kayak gitu, ada LDL lah, ini adanya gangguan di terlalu banyak terlalu banyak kolesterol misalnya seperti itu. Kemudian fibrasi atrium, kemudian pasca stroke, bisa stroke itu berulang. Kemudian stenosis arteri karotis, kemudian hiperfibronogenemia, kemudian penyakit jantung lainnya, dan sickle cell anemia, dan juga hiperhomostenemia. Nah, tapi yang paling banyak di masyarakat itu memang hipertensi, diabetes, obesitas, dislipid, itu yang menjadi faktor resiko untuk terjadinya stroke yang paling banyak, ya kan? Memang riwayat-riwayat ini, nah, selain itu ada juga kurangnya aktivitas fisik.
ya kan? Kemudian penyalahgunaan obat, ya kan? Kemudian pemakaian kontrasepsi hormonal ya. Kemudian stres mental fisik ya kan, jadi stres. Kemudian migrain ya kan, tekanan di otak ini apa ya? Tekanan intrakranial yang terlalu tinggi sehingga pembuluh darah rawan pecah seperti itu. Maaf ya. Kemudian merokok, alkohol, ya kan? Kemudian apa tuh kontrasepsi, ya kan? Jadi banyak sekali sebenarnya faktor resiko terjadinya stroke ini, tapi tergantung dari tiap masing-masing individu. Apabila kita memang bisa mengendalikan faktor-faktor resiko yang telah saya paparkan tadi ya, insya Allah kita akan terbebas dari stroke itu. Terutama faktor yang dapat diubah ya, hipertensi, DM, obes, kemudian dislipid itu bisa diubah, sebenarnya bisa kita kendalikan di diri kita, hanya tergantung kitanya mau atau enggak, seperti itu ya. Kemudian, nah ingat slogan ini, segera ke RS. Apabila ini kalian perlukan, kalian bisa screenshot terlebih dahulu, ya kan? Jadi segera itu singkatan, segera ke RS itu singkatan, ya kan? Yang pertama, senyum tidak simetris, ya kan? Sudah miring satu sisi, senyum tidak simetris. Tersenyum orang normal itu kan sama simetris. Nah, ini enggak, ya kan? Oke, jadi senyumnya tidak simetris. Nah, mencong ke satu sisi, ya kan? Tersedak, sulit menelan air. Kemudian, hal ini terjadi secara tiba-tiba. Maksudnya gimana? Tiba-tiba mencong ke kiri, ya kan? Tiba-tiba mencong ke kiri senyumnya tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba mencong ke kiri ataupun ke kanan, ya kan? Nah, ini kita sudah harus waspada, ya kan? Kemudian yang kedua, GE, GE ya, gerak separuh. Jadi gerak tubuhnya itu yang satu sisi sudah mengalami apa ya, kelemahan, ya kan, sudah mengalami kelemahan. Jadi tiba-tiba aja melemah gitu. Jadi apa contohnya, tidak bisa mengangkat benda-benda yang enteng, misal yang ringan, misalnya HP, tidak bisa. Nah, seperti itu. Tiba-tiba jatuh aja kalau angkat apapun itu. Tapi tangan satunya masih bagus, satu sisi aja. Nah, ini kita juga harus mikir, oke, ini bisa jadi ada something wrong, ya kan? Kemudian bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, bicara tidak nyambung. Maksudnya artikulasinya itu kurang jelas, biasanya tandanya artikulasi tidak jelas, ngomongnya agak belibet, ya kan? Jadi ini juga bisa salah satu. Ini yang ketiga ya sudah. Kemudian yang keempat, kebas atau kebal, sering kesemutan pada separuh tubuh, satu sisi aja, ya kan? Kemudian rabun, pandangan satu mata kabur, dan itu terjadi tiba-tiba, ya kan? Dan yang kelima, ya kan, kelima. Oke, keenam ya ini. S yang keenam. Segera bawa ke RS. S yang keenam ya ini. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ya kan? Kemudian adanya gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar-putar, gerak sulit dikontrol, maksudnya gimana, tremor, tiba-tiba bahasa Jawanya tuh ngejer, seperti itu. Dan gejala tambahannya adalah pingsan. Ya, jadi segera ke RS slogannya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini adalah bahaya stroke. Apa sih bahaya stroke? Bahaya stroke itu ada banyak sebenarnya. Tapi ini adalah beberapa yang yang saya sebutkan beberapa aja. Oke. Yang pertama, kematian tentu aja. Bayangkan kalau otak tidak mendapatkan suplai oksigen, maka apa yang terjadi? Ya kan, seperti itu kan. Kemudian untuk koma bisa, ya kan? Koma itu jadi dia adanya gangguan kesadaran ya, koma itu dalam jangka waktu tertentu dan tidak ada aktivitas atau menurunlah aktivitas di otaknya, seperti itu ya. Kemudian kelumpuhan satu sisi, ya kan?
alat geraknya lumpuh, tidak berfungsi seperti biasanya, seperti itu. Kemudian kerusakan jaringan syaraf. Nah, stroke ini dapat mengakibatkan rusaknya jaringan saraf pada tubuh, ya kan? Sehingga tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Kemudian sulit bicara. Tanda-tandanya aja sudah pelo, susah. Satu sisinya miring lidahnya, jadi akan sulit bicara, seperti itu. Kemudian penglihatan kabur. Nah, ini akibat dari gangguan eh, tidak jelas seperti itu ya, melihatnya tidak jelas seperti itu. Tidak bisa atau bisa juga tidak bisa melihat lagi karena fungsi penglihatannya sudah memang sudah apa ya, sudah terganggu gitu loh, sudah rusak gitulah istilahnya. Oke, tibalah di slide terakhir. Cukup sekian informasi singkat tentang stroke, dan apabila kalian masih ada yang belum dipahami, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment juga ya. Thank you. Dan apabila kalian memang membutuhkan informasi yang sifatnya pribadi, kalian silakan untuk DM di Instagram saya @nisafariansyah. Thank you, semoga sehat selalu. Bye-bye, see you on the next content. Bye-bye.